warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku, Atin. Pertama yaitu sebelum judul diajukan, kalian harus cari referensi sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Minimal kalian cari referensi 15 buku lah, ataupun lebih, malah lebih bagus ya teman-teman. Dan kalian juga harus mempersiapkan judul 3 ataupun 4 ya. Ini fungsinya adalah ketika kalian mengajukan judul pada saat hari H ke dosen pembimbing, ketika yang pertama ini judulnya ditolak, maka kalian sudah ada simpanan judul yang lainnya dan bisa langsung mengajukan judul itu. Nah, kalian bisa tuh jauh-jauh hari di semester 5 ataupun 6 gitu, kalian sudah mulai menyiapkan judul apa sih kira-kira yang memang aku kuasai ataupun aku pengen angkat di skripsiku nanti, dan kira-kira referensinya banyak atau enggak ya, itu kalian perhatikan. Pokoknya kalian siapin judul yang lebih dari 3 dan referensinya memang banyak, sehingga hal ini akan memperlancar skripsi kalian nanti. Karena kebanyakan mahasiswa itu berhenti di saat pengajuan judul ya teman-teman, belum apa-apa sudah berhenti. Ketika judulnya diajukan dan ditolak oleh dosen pembimbing, langsung frustasi, aduh aku malas ngajuin judul lagi, judulku ditolak gitu ya. Fungsinya kalian menyiapkan banyak judul adalah itu. Ketika judul kalian ditolak, maka kalian sudah ready gitu loh, sudah ready untuk mengajukan judul yang lainnya, tidak harus mencari-cari lagi. Nah, ini akan memakan waktu gitu loh, karena kalian kan juga ini ya di waktu kan, pada saat pengerjaan skripsi berapa semester gitu kan, maka itu harus kalian manage sebaik mungkin. Jauh-jauh hari, makanya harus disiapkan judul, harus disiapkan referensi, harus disiapkan, sehingga kalian benar-benar ready untuk mengerjakan skripsi itu dengan cepat dan tuntas. Yang kedua yaitu cari rujukan skripsi yang dosen pembimbingnya itu sama dengan kamu ya teman-teman. Nah, ini tuh penting banget teman-teman buat kalian tahu gitu ya, kira-kira siapa aja sih mereka yang satu dosen pembimbing dengan kamu, entah senior, entah teman seangkatan. Itu kalian tanya aja, kalian cari skripsi mereka di perpustakaan gitu ya. Kalau memang senior kalian cari di perpustakaan, kalau teman seangkatan kalian bisa tanya-tanya. Ini fungsinya adalah kalian tuh bisa sharing terkait dosen pembimbing kalian. Kira-kira tipe dosen pembimbing ini tuh seperti apa sih alur pada saat bimbingan itu, atau suka mahasiswa yang kayak gimana sih, sehingga kalian tuh paham gitu loh, arahnya itu paham. Kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku dulu datang ke perpustakaan untuk mencari skripsi senior yang dosen pembimbingnya itu sama dengan aku. Kemudian aku cari kontak WA mereka ya, kemudian aku hubungi, aku tanya tuh, kira-kira dosen pembimbing ini tuh kalau bimbingan tuh seperti apa sih kak? Kalian tuh bisa tanya hal-hal yang demikian, kalau revisian tuh ribet atau enggak, ataupun arah penelitiannya tuh yang kayak gimana, mereka suka mahasiswa yang seperti apa. Kalian bisa gali informasi sebanyak-banyaknya terkait dosen pembimbing itu kepada senior-senior kalian ya. Tentunya mereka juga sudah melewati kan bimbingan di dosen pembimbing itu, lika-liku bimbingan di dosen pembimbing itu tuh mereka sudah mengalami. Nah, itu yang harus kalian tanyakan. Tips yang ketiga yaitu luangkan waktu ya teman-teman. Ini juga penting banget kalian perhatikan dan wajib banget kalian terapin di skripsi kalian. Nah, aku saranin kalian untuk nyiapin waktu tuh minimal 2-3 jam lah per hari, minimal ya teman-teman.
Nah, kalau kalian pas lagi free gitu ya, kalian bisa tuh satu hari itu kalian full langsung mengerjakan skripsi. Nah, syaratnya memang referensi itu sudah ada di tangan kalian. Nah, ketika kalian mengerjakan skripsi, maka kalian tuh bener-bener fokus gitu ya. Kalian bisa tuh cari tempat yang membuat kalian tuh nyaman, yang memang membuat kalian tuh bener-bener fokus ke pengerjaan skripsi kalian ya teman-teman. Dibikin nyaman tapi tetap fokus gitu ya, agar kalian juga memenuhi target. Aku juga sudah nerapin ini di S1 ku dulu gitu. Aku siapin tuh waktu 3-4 jam per hari. Aku benar-benar fokus mengerjakan skripsi, dan akhirnya aku start skripsi tuh pada bulan Oktober ya. Oktober, November, Desember, pada akhir tahun tuh aku sudah maju untuk ujian skripsi. Dan proposal pun itu aku cuman butuh waktu 1 bulan. Jadi total proposal sampai ujian skripsi aku membutuhkan waktu 4 bulan teman-teman, nggak sampai 1 semester. Aku jauh-jauh hari itu memang sudah menyiapkan gitu ya, judulnya sudah aku siapkan, referensi memang sudah aku cari gitu ya, sehingga pada saat pengajuan skripsi aku sudah ready untuk mengajukan skripsi ini. Banget, wajib banget kalian coba, dan wajib banget kalian untuk meluangkan waktu kalian mengerjakan skripsi kalian ya teman-teman, agar kalian juga berpotensi untuk menyelesaikan skripsi kalian tuh dengan cepat. Ya sisihkanlah waktu sebentar gitu ya, kan satu hari itu 24 jam, masa 24 jam sibuk terus kan nggak mungkin. Sisihkanlah waktu, kalau kalian tidak bisa 2-3 jam ya berapa menit gitu ya, kalau memang kalian benar-benar sibuk gitu ya. Saya paham betul kalau mahasiswa semester akhir tuh banyak sekali kegiatan, banyak sekali yang dilakukan, entah itu terkait penelitian ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi ini juga wajib banget kalian perhatikan gitu ya. Keempat yaitu sering bimbingan. Nah teman-teman, ini juga harus kalian perhatikan ya teman-teman, karena penyakit mahasiswa akhir adalah males bimbingan. Entah apa alasannya, pokoknya males bimbingan gitu ya. Nah aku saranin kalian itu rutin untuk bimbingan ya, minimal 1 minggu sekali lah, kalau memang boleh dibolehkan gitu ya sama dosen pembimbing. Kalian bisa tuh 1 minggu tuh 2-3 kali itu silahkan gitu ya, kalian komunikasikan dengan dosen pembimbing kalian. Nah kalau misalkan kalian sudah terapin tips dari nomor 1-3 tadi, tapi kalian males bimbingan, ya sama aja bohong ya teman-teman. Kalau kalian sering bimbingan, maka potensi untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat itu juga lebih banyak ya teman-teman. Ingat, sekiller apapun dosen pembimbing, sejahat apapun dosen pembimbing menurut kalian gitu ya, mereka juga manusia, mereka juga memiliki hati nurani untuk memudahkan urusan mahasiswanya ya. Dosen pembimbing itu memiliki banyak sekali kesibukan ya teman-teman, memiliki banyak sekali mahasiswa bimbingan. Nah kita yang harus berinisiatif untuk maju bimbingan ya. Kalau misalkan kalian takut langsung menghadap dosen pembimbing, kalian bisa tuh WA dulu ke beliau, tapi dengan cara yang sopan dan misalkan di jam kerja mereka gitu ya. Pokoknya ya sebaik mungkin lah, kalian juga harus paham lah alur dosen pembimbing kalian tuh seperti apa, kalian pahami sebaik mungkin. Banyak revisian itu sudah biasa teman-teman. Harusnya semakin banyak revisian itu pula yang menjadi semakin kita untuk bersemangat untuk menyelesaikan skripsi kita ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan lah untuk kalau misalkan banyak revisian kalian malas gitu ya. Justru jangan malas dan jangan mudah puas ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan dosen pembimbing itu kalian anggap killer gitu ya, ya itu ya sudahlah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ingat, dosen pembimbing itu juga manusia. Mereka juga memiliki hati nurani untuk memudahkan urusan mahasiswanya ya teman-teman. Gak mungkin beliau selalu menyulitkan kita, mahasiswa bimbingannya,
mereka juga ingin melihat mahasiswanya itu cepat diwisuda, cepat lulus gitu ya. Yang kelima yaitu banyak bergaul dengan teman seperjuangan ya teman-teman. Nah, kalian jangan menutup diri untuk tidak bergaul dengan teman-teman kalian seperjuangan yang memang lagi berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Kalian bisa tuh sharing-sharing kepada mereka, tanya-tanya penelitianmu itu kayak gimana sih, alurnya kayak gimana sih, atau referensinya itu mudah nggak sih didapatkan. Pokoknya kalian sharing sebanyak mungkin gitu ya, untuk memicu semangat kalian menyelesaikan skripsi kalian ya teman-teman. Kalian bisa tuh bikin grup WA dan kalian bisa diskusi di sana terkait apa saja kendala ataupun apa saja sih yang membuat skripsi itu bisa untuk mudah diselesaikan dengan baik. Keenam yaitu berdoa dan minta restu orang tua, karena usaha tanpa doa akan sia-sia dan usaha tanpa restu orang tua tidak akan berkah ya teman-teman. Kebanyakan dari kita adalah lebih suka memikirkannya ya daripada melakukannya. Nah, 6 tips yang sudah aku paparkan tadi akan sia-sia kalau tidak langsung kalian terapkan di skripsi kalian ya teman-teman. Langsung kalian terapkan dan mudah-mudahan skripsi kalian cepat selesai. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum.